Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-15. Oke, kita bahas soal yang pertama. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi, salah satunya adalah hilangnya integritas yang ada dalam diri. Maka dari itu diperlukan survei pegawai mengenai integritas yang ada dalam diri masing-masing pegawai, baik secara langsung seperti membuat link yang harus diisi maupun tidak langsung seperti penilaian karakter ketika sedang rapat. Manfaat dari survei penilaian tingkat integritas pegawai adalah untuk A. Sebagai kontrol performa dan kinerja pegawai dalam instansi. B. Sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai yaitu integritas. C. Modal pembangunan untuk sumber daya manusia nantinya. D. Menjadi bahan evaluasi untuk pencegahan tindakan korupsi. E. Menjadi tanggung jawab instansi untuk menjaga pegawainya. Di soal nomor 1 digambarkan bahwa korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi. Salah satunya adalah hilangnya integritas yang ada pada diri pegawai. Maka dari itu diperlukan survei pegawai mengenai integritas yang ada pada diri pegawai baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan membuat link yang harus diisi atau tidak langsung seperti penilaian karakter ketika sedang rapat. Nah, manfaat dari survei penilaian tingkat integritas pegawai ini adalah di antara kelima pilihan ini yang sesuai dengan konteks yang ada di soal adalah pilihan D, yaitu gunanya untuk menjadi bahan evaluasi untuk pencegahan tindakan korupsi. Karena dengan adanya pengisian link ini atau survei ini, maka akan diketahui bagaimana integritas dari pegawai tersebut. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Terorisme juga tidak berbeda jauh asal-muasalnya dengan korupsi, yaitu hal-hal kecil seperti menyontek saat ulangan dan berbohong. Tentu saja hal itu sangat kebalikan dengan integritas. Hal kecil yang dapat kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut dan menumbuhkan sikap integritas adalah A. Berbohong kepada orang tua demi kebaikan diri sendiri. B. Mengikuti ekstrakurikuler dengan tujuan untuk menjaga sikap kita. C. Mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada siapapun. D. Belajar dengan sungguh-sungguh dan rutin agar tidak mencontek saat ulangan. E. Masuk ke universitas ternama agar memiliki karakter yang diharapkan. Soal nomor 2 membahas tentang integritas, sama halnya dengan soal nomor 1. Oke, integritas yang berarti bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan bertingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Jadi, integritas itu artinya adalah kita bertindak secara konsisten antara apa yang kita katakan dengan tingkah laku kita itu sejalan, sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK merilis 9+1 nilai integritas anti korupsi yang diharapkan dapat mencegah perilaku korupsi. Nilai-nilai tersebut terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek inti, aspek sikap, dan aspek etos kerja. Aspek inti terdiri dari jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Aspek sikap terdiri atas adil, berani, dan peduli. Aspek etos kerja terdiri atas kerja keras, mandiri, dan sederhana, dan terdapat satu nilai tambahan yakni sabar. Jadi, hal kecil yang dapat kita lakukan untuk menghindari hal-hal seperti terorisme, korupsi, dari hal-hal kecil adalah dengan kita menemukan sikap integritas di antaranya. Dari kelima pilihan ini, jawaban yang paling tinggi poinnya adalah pilihan C, mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada siapapun, atau kita boleh juga bilang ini merupakan sikap jujur. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 3. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Anda senang A. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi, B. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru, C. Pekerjaan yang rutin, D. Pekerjaan yang menantang, E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Di antara ke-5 pilihan,
wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi, maka berkaitan dengan hal tersebut, maka jawabannya adalah yang kita lakukan pilihan A, yaitu kita bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Jadi jawabannya adalah pilihan A, karena kita tahu bahwa TKP itu tidak ada jawaban yang salah dan benar, karena semua jawaban punya poinnya dan kita harus memilih pilihan yang punya poin paling tinggi. Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah A, yaitu kita bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Lanjut soal nomor 4. Menurut Anda, bekerja merupakan upaya meraih kesuksesan. Untuk itu, upaya Anda adalah A. Bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik dan diakui. B. Berusaha menyingkirkan orang yang Anda anggap menghalangi upaya Anda. C. Bekerja sepenuh hati. D. Bekerja sampai larut malam. E. Bekerja berdasarkan perintah atasan. Menurut Anda, bekerja merupakan upaya meraih kesuksesan. Untuk meraih kesuksesan tersebut, apa yang kita lakukan? Dari kelima pilihan ini, jawaban yang punya poin paling tinggi adalah pilihan C, yaitu kita bekerja sepenuh hati. Karena jika kita bekerja dengan hati, dengan sepenuh hati, maka kerjaan kita juga akan, hasilnya juga akan optimal, juga akan seoptimal mungkin. Kita akan dapat memberikan hasil yang terbaik. Jadi makanya dari kelima pilihan ini, yang paling tinggi poinnya adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 5. Anda ditawarkan oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini Anda baru saja dikaruniai bayi kembar yang masih membutuhkan perhatian Anda. Keputusan Anda adalah A. Menolak tawaran tersebut. B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga merupakan tanggung jawab Anda. C. Menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut Anda dengan tambahan biaya hidup. D. Menolak tawaran tersebut namun mohon kebijakan pimpinan jika ada kesempatan lagi Anda dapat diikutkan. E. Menerima tawaran tersebut dan dengan berat hati meninggalkan keluarga. Soal nomor 5. Penggambarannya adalah kita ditawarkan oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain, yang mana biayanya ditanggung oleh kantor. Saat ini kita dikaruniai bayi kembar yang masih membutuhkan perhatian. Apa keputusan yang kita ambil? Di antara kelima pilihan ini, keputusan yang paling tepat kita ambil adalah pilihan B, yaitu kita menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi kita mengikutkan keluarga dan itu merupakan tanggung jawab kita. Jadi pilihan B, menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga merupakan tanggung jawab Anda. Karena jika kita melewatkan tawaran tersebut, maka itu sangat merugikan kita karena kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi kita harus menerima tawaran tersebut dan konsekuensinya kita juga kita mengikutkan keluarga, yang mana itu adalah tanggung jawab kita. Jadi, jawabannya adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 6. Sebagai seorang pemborong berpengalaman, Anda mendapatkan seorang klien yang tiba-tiba ingin mengubah beberapa barang pesanannya karena suatu alasan. Namun barang-barang tersebut cukup langka di pasaran. Sikap Anda, A. Menginformasikan pada klien mengenai kendala yang ada dan meminta kebijakannya. B. Menghubungi rekan sesama pemborong untuk membantu mencari barang yang diminta. C. Menolak mengganti barang tersebut dengan memberi alasan yang logis. D. Mencoba memenuhi semua permintaan klien meskipun jumlahnya tidak sesuai permintaan. E. Menyarankan klien untuk mengganti barang yang diminta dengan barang lain yang lebih mudah didapatkan. Kasus nomor 6. Kita merupakan seorang pemborong berpengalaman dan mendapatkan klien yang tiba-tiba ingin mengubah barang pesanannya karena suatu alasan. Namun, barang tersebut cukup langka di pasaran. Apa sikap yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu kita menghubungi rekan sesama pemborong untuk membantu mencari barang yang diminta. Karena balik lagi, kesempatan tidak datang 2 kali, maka karena kita mendapatkan klien, maka kita tidak boleh menolak rezeki.
Yang bisa kita lakukan adalah kita coba untuk menghubungi rekan sesama pemborong untuk membantu mencari barang yang diminta. Dengan begitu kita bisa menguntungkan rekan kita juga sesama pemborong dan juga bisa memuaskan hati klien. Makanya jawabannya adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 7. Anda bekerja di sebuah perusahaan sebagai HRD. Ketika merekrut pegawai baru yang akan bertugas di bagian pelayanan, Anda akan lebih mengutamakan seorang pegawai yang A. berpakaian rapi, B. memiliki kemampuan komunikasi yang baik, C. memiliki wajah cantik atau tampan, D. disiplin dan tepat waktu, E. memiliki pengetahuan umum yang luas. Karena di soal nomor 7, kita sebagai HRD akan merekrut bagian pelayanan, maka yang harus kita utamakan adalah seorang pegawai yang jawabannya adalah pilihan B, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Karena seseorang yang bekerja di bagian pelayanan, dia akan banyak berkomunikasi dengan dengan orang lain. Makanya kita butuh seseorang pegawai yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar dia dapat bisa melayani orang-orang dengan baik dan memuaskan pelanggan atau klien. Makanya jawabannya adalah pilihan B. Semua pilihan yang ada merupakan kriteria seorang pegawai yang kita butuhkan, tetapi karena di sini yang diminta adalah di bagian pelayanan, juga soalnya menanyakan adalah yang lebih kita utamakan adalah otomatis jawabannya pilihan B. Kita lebih mengutamakan yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Lanjut soal nomor 8. Hampir semua pegawai dalam instansi Anda meminta uang tambahan atas pengurusan surat izin tertentu, meskipun hal tersebut bertentangan dengan peraturan kantor. Maka sikap Anda A. tidak akan melakukannya, B. berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, C. ikut melakukannya karena itu merupakan kebiasaan, D. melakukannya jika memang terpaksa karena kebutuhan ekonomi, E. mengumpat dalam hati. Karena di soal dinyatakan bahwa hampir semua pegawai dalam instansi kita meminta uang tambahan atas pengurusan surat izin tertentu, meskipun hal tersebut bertentangan dengan peraturan kantor. Jadi di kantor tidak diizinkan untuk meminta uang tambahan atas pengurusan surat izin. Nah, sikap kita adalah kita harus mematuhi peraturan tersebut. Otomatis jawabannya dari kelima pilihan ini yang paling tepat adalah kita tidak akan melakukannya. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan A, yaitu tidak akan melakukannya. Karena ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada pada kantor. Tugas kita sebagai seorang karyawan atau pegawai adalah mematuhi perintah atau aturan yang ada pada kantor. Makanya jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 9. Joko, teman sekantor Anda, melakukan kecurangan absensi. Maka sikap Anda, A. berusaha menutupinya karena Joko teman karib Anda, B. mengingatkan dan menegurnya, C. tidak peduli karena teman yang lain juga melakukan hal demikian, D. ikut-ikutan selama tidak ketahuan oleh pihak atasan, E. menanyakan pada Joko alasan perbuatannya tersebut. Soal nomor 9, kasusnya adalah Joko, teman sekantor kita, dan dia membuat atau melakukan kecurangan absensi. Maka apa yang kita lakukan? Sebagai teman, otomatis yang bisa kita lakukan yang paling tepat dari kelima pilihan ini adalah mengingatkan dan menegurnya. Jadi, soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan B, mengingatkan dan menegurnya. Karena si Joko adalah teman sekantor kita dan sudah kewajiban kita untuk mengingatkan dan juga menegur jika teman kita melakukan kecurangan. Lanjut soal nomor 10. Saat sedang melakukan presentasi, salah seorang atasan Anda berbicara dengan suara yang cukup keras. Hal ini sangat mengganggu jalannya presentasi. Namun tampaknya tidak ada yang berani memberitahu atasan Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Anda menuliskan pada secarik kertas mengenai hal tersebut dan menyerahkan pada atasan Anda. B. Diam saja karena beliau adalah atasan Anda. C. Masa bodoh karena yang lain juga tidak peduli. D. Berharap agar atasan Anda segera memelankan suaranya. E. Menegur dengan tegas di depan umum. Soal nomor 10 kasusnya adalah
Ketika sedang melakukan presentasi, atasan Anda berbicara dengan suara yang cukup keras, yang mana hal ini sangat mengganggu jalannya presentasi. Namun, tidak ada yang berani memberitahu atasan pada saat itu. Bagaimana sikap yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Dari kelima pilihan ini, tindakan yang tepat untuk kita lakukan untuk membuat situasinya bisa berubah dan juga atasan kita tidak tersinggung adalah dengan melakukan tindakan pilihan A, yaitu Anda menuliskan pada secari kertas mengenai hal tersebut dan menyerahkan pada atasan Anda. Dengan begitu, atasan bisa memelankan suaranya dan beliau pun juga tidak tersinggung, dan juga kita juga tidak membuat atasan malu atau tersinggung di depan pegawai lainnya. Jadi, makanya jawaban untuk soal nomor 10 yang paling tepat adalah pilihan A. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.